Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang riya dan juga tingkatan-tingkatan riya. Yang pertama mengenai ciri-ciri orang yang riya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa ciri kalau kita ingin mengetahui bahwa orang itu riya atau tidak. Dan ini juga bisa kita pakai untuk mengukur diri kita. Kita ingin tahu apakah kita riya atau tidak, kita lihat dari 3 ciri ini. Semoga kita terhindar dari 3 ciri orang riya tersebut. Yang pertama, ciri-ciri orang yang riya adalah ketika dia sedang sendiri atau tidak terlihat oleh orang lain, dia malas untuk beribadah. Nah, ini harus menjadi ukuran kita. Kita lihat apakah di dalam keseharian kita ketika tidak ada orang yang melihat kita, kita termasuk orang yang malas beribadah ataukah orang yang rajin beribadah. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya bahwa ketika dia terlihat oleh orang lain atau sedang berada di hadapan orang lain, dia akan menjadi rajin beribadah. Nah, tanda yang kedua ini yang lebih mencolok, artinya ketika orang lain melihat diri kita, kita kemudian semangat untuk beribadah. Namun ketika kita sendiri, kita malas untuk beribadah, maka ini dikhawatirkan menjadi salah satu tanda bahwa ternyata ibadah yang kita kerjakan, naudzubillah, didasari karena riya. Nah, kemudian yang ketiga, ciri riya yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yaitu ketika orang tersebut dipuji, maka dia akan semakin semangat lagi untuk beribadah. Dia akan lebih ingin lagi untuk menampakkan ibadahnya. Nah, itulah 3 ciri yang disebutkan oleh Imam Ghazali mengenai tanda-tanda orang yang beribadah karena riya. Kemudian, apa saja tingkatan orang yang riya? Apakah semua orang yang riya itu berdosa? Apakah semua orang yang riya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa tingkatan sebenarnya dari ibadah riya ini, tergantung dari kadar niatnya. Tingkatan yang pertama, ini yang paling berbahaya, adalah ketika ada seseorang yang melakukan ibadah dan niatnya murni 100% karena hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Tidak ada sama sekali di dalam hatinya niat untuk mencari pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini sudah pasti tidak mendapatkan pahala, sudah pasti mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang dia niatkan sama sekali tidak ada lillahi ta'ala dan murni karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua dari riya ini adalah ketika niat untuk dipuji oleh orang lain, niat untuk dilihat atau dihormati oleh orang lain itu lebih kecil atau sedikit dibandingkan niat ibadah lillahi ta'ala. Maka yang seperti ini juga oleh Imam Ghazali dikatakan bahwa kemungkinan besarnya dia tidak mendapatkan pahala dan kemungkinan besarnya dia juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Imam Ghazali mirip dengan tingkatan yang pertama. Kemudian yang ketiga, tingkatan riya itu adalah ketika niat ibadah lillahi ta'ala dengan niat riyanya, dengan niat ingin dipuji oleh orang lain seimbang. Maka kata Imam Ghazali pada tingkatan yang ketiga ini, orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga tidak dosa. Nah, inilah tingkatan ketiga yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kemudian tingkatan yang keempat, yaitu
ketika niat riaknya atau niat ingin dilihat oleh orang lain itu hanya sebagai motivasi atau hanya sebagai penguat dari ibadahnya, maka kata Imam Ghazali, tingkatan yang keempat ini insya Allah orangnya tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia khawatirkan niat ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain, meskipun itu hanya sekedar motivasi, dikhawatirkan itu akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 tingkatan macam orang yang riya yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kadang ada seseorang yang ketika beribadah dari awal sampai selesai ibadahnya murni lillahi ta'ala, tidak ada niatan untuk riya, tidak ada niatan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Namun setelah dia selesai melaksanakan ibadah, kemudian ada orang yang tahu tentang ibadah tersebut, kemudian dia dipuji, kemudian dari pujian itu dia merasa membanggakan diri, maka kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini ibadahnya yang sudah berlalu dan diniatkan lillahi ta'ala tidak akan rusak karena pujian atau karena rasa bangga yang muncul setelah ibadah itu selesai. Namun ketika dia melayani dan juga melanjutkan rasa bangganya di dalam diri tersebut, dikhawatirkan dia akan diberikan dosa oleh Allah dari rasa bangga yang muncul, dari ujub yang muncul. Demikianlah ciri-ciri orang yang riya. Kemudian juga tingkatan riya dilihat dari segi orang yang mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa dari amal riyanya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terhindar dari sifat riya sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.